Selamat dan semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Harapannya semua kita tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Topik pembelajaran kita hari ini adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya benda saja seperti kereta api, pesawat, sepeda, mobil yang dapat bergerak. Namun makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, bahkan manusia juga dapat bergerak. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis tentang pengertian atau konsep gerak pada benda dan makhluk hidup. Barangkali kalian pernah berpikir, mengapa benda dan makhluk hidup dapat dikatakan bergerak? Lalu, apa sih yang menyebabkan makhluk hidup dan benda tersebut bergerak? Nah, mobil yang melaju dan pesawat yang terbang meninggalkan landasan jelas dapat dikatakan bergerak. Lalu, bagaimana dengan penumpang mobil dan penumpang pesawat? Dapatkah mereka dikatakan bergerak? Nah, semua pemikiran ini akan dapat kamu pahami setelah materi pembelajaran ini dipelajari. Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap benda lain yang dijadikan titik acuan. Jadi, apa titik acuan? Itu adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Jadi, titik-titik yang dilalui suatu benda ketika bergerak inilah yang disebut dengan lintasan. Jadi, sebenarnya benda yang diam tanda kutip dapat juga dikatakan bergerak. Hal ini bergantung pada titik acuan yang dipakai dan kedudukan benda yang berubah terhadap titik acuannya. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, penumpang mobil dan pesawat dapat dikatakan bergerak. Jika kamu memandang mobil sebagai titik acuan, maka penumpang mobil dikatakan diam. Namun, jika kamu memandang landasan pesawat sebagai acuan, maka penumpang pesawat dikatakan bergerak terhadap landasan. Nah, sekarang kita masuk subbab yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan yang disingkat dengan GLB. Gerakan ini adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut akan menempuh jarak yang sama pula. Sehingga pada lintasan ini, gerak yang terjadi akan memiliki kelajuan yang tetap. Nah, ada beberapa besaran-besaran dalam gerak lurus. Yang pertama itu adalah jarak dan perpindahan. Jadi kita bisa melihat gambar di sini. Ini kita misalkan adalah kalian ya. Jadi ini adalah rumah kalian. Kalian setiap pagi berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Nah, ini adalah gambar sekolah. Jadi kalian akan berangkat dari rumah menuju sekolah. Lalu pada jam pulang, kalian akan kembali dari sekolah akan berangkat menuju ke rumah masing-masing. Lalu, yang mana sebenarnya jarak, lalu yang mana sebenarnya perpindahan? Kalau kita lihat pengertiannya, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Jadi kemanapun arah kalian berangkat, yang pasti kalian berpindah, maka itu dikatakan jarak. Contohnya ini. Kalau kalian berangkat dari rumah sampai ke sekolah, itu menempuh perjalanan 300 meter. Nah, lalu dari sekolah, kalian akan kembali lagi ke rumah, kan jarak yang kalian tempuh juga 300 meter. Berarti berapakah total jarak yang kalian tempuh? Itu adalah 300 meter ditambah 300 meter. Ini pergi, ini pulang. Jadi jaraknya adalah 600 meter. Jadi walaupun ke sekolah dan ke rumah itu berbeda arah ya, atau bolak-balik, namun tetap jarak itu dihitung sebagai total keseluruhannya. Lalu apa perpindahan? Nah, perpindahan ini panjang lintasan yang ditempuh tapi dengan memerhatikan arahnya.
Jadi kita harus memperhatikan arah. Nah, ini kamu berangkat dari rumah ke sekolah yang ditempuh 300 meter. Berarti kita bisa menentukan 300 meter perpindahannya. Lalu dari sekolah kembali ke rumah. Nah, ini kan arahnya sudah berbeda. Kalau dari rumah ke sekolah itu ke arah kanan, kita misalkan, lalu dari sekolah ke rumah itu menjadi ke arah kiri. Berarti bertentangan ya. Berarti ini pergi positif 300 meter, lalu ditambah pulang ke rumah itu menjadi negatif 300 meter. Kenapa negatif? Karena berbeda arah. Jadi 300 ditambah negatif 300 itu sama dengan 0. Jadi kamu tidak mengalami perpindahan. Makanya ingat, perpindahan itu adalah memperhatikan arahnya ya. Jadi awalnya kamu pergi dari rumah dan kembali lagi ke rumah itu berarti sama saja kamu tidak berpindah karena kamu tetap tinggal di rumah gitu ya. Lalu bedakan dengan jarak. Jarak itu tidak memerhatikan arahnya. Oke, yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Lalu kelajuan dan kecepatan apa pula? Nah, kelajuan ini perubahan jarak terhadap posisi awal dengan selang waktu tertentu tanpa memerhatikan arahnya. Nah, lihat ya, tanpa ya. Kalau tadi antara jarak dan perpindahan yang tidak memerhatikan arahnya adalah jarak. Maka kelajuan atau lambangnya V itu bisa dirumuskan dengan S dibagi T. Nah, di mana S ini adalah jarak karena tidak memperhatikan arah ya, jarak yang satuannya meter, lalu T ini adalah waktu yang satuannya sekon. Lalu kecepatan itu tetap kelajuan juga, namun memerhatikan arahnya. Berarti rumus kecepatan, jadi kita bisa lihat ya, lambang kecepatan dan kelajuan itu sama, yaitu V. Hanya rumusnya kecepatan adalah tetap juga S per T, namun S di sini bukan jarak, tapi perpindahan. Karena memperhatikan arah ya. Perpindahan satuannya juga meter, lalu T adalah waktu, yang satuannya adalah sekon. Oke, nah ada juga kelajuan rata-rata. Ini merupakan hasil bagi lintasan total yang ditempuh suatu benda dengan selang waktu total yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Jadi kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata itu juga ada ya. Ini dirumuskan V, ada tanda garis di atas, itu bacaannya kecepatan atau kelajuan rata-rata. Dirumuskan jarak yang pertama ditempuh, ditambah jarak yang kedua, ditambah jarak yang ketiga, dan seterusnya. Tergantung ada berapa jarak yang ditempuh, dibagi waktu untuk menempuh jarak yang pertama, ditambah waktu menempuh jarak kedua, ditambah waktu menempuh jarak ketiga, dan seterusnya. Itu ya. Lalu yang ketiga adalah percepatan dan perlambatan, dilambangkan dengan huruf A kecil. Jadi percepatan ini terjadi apabila mobil berjalan dengan kecepatan yang semakin besar. Atau lebih gampang kalian pahami kalau mobil semakin kencang, nah itu berarti mengalami percepatan. Lalu perlambatan jika mobil mengalami kecepatan yang semakin kecil. Atau mobil berjalan semakin lambat, atau mobil akan berhenti. Nah itu berarti mengalami perlambatan. Nah, jadi rumus dari percepatan itu adalah V. T ini V atau kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan yang mula-mula dibagi dengan T atau waktu. Nah, tapi karena untuk gerak lurus beraturan atau GLB, kelajuannya itu adalah tetap atau konstan, berarti percepatannya itu sama dengan 0 ya. Karena kan VT-nya atau V akhir itu sama dengan V0. Kalau sama nilainya misalnya VT-nya 5, maka V0-nya juga 5.
Jadi 5 dikurang 5 itu sama dengan 0. Nah, makanya untuk GLB percepatannya itu sama dengan 0. Kita bahas satu contoh soal di sini. Dian mengendarai sepeda dengan kecepatan tetap. Ini kecepatannya berarti kita tulis V, 15 km per jam. Dalam waktu 2 jam, waktu adalah T, yaitu 2 jam. Nah, ditanya berapakah jarak yang ditempuh? Berarti ditanya adalah S. Nah, sekarang kita tuliskan apa rupanya rumus S. Nah, ingat tadi ya, kan rumus V tadi adalah S dibagi T. Berarti ini kalau kita turunkan, rumus S menjadi V dikali T. Oke, berarti S-nya sama dengan V-nya 15 km per jam dikali T-nya adalah 2 jam. Ini jamnya bisa kita bagikan. Lalu 15 dikali 2 itu sama dengan 30 km. Berarti jarak yang ditempuh Dian adalah 30 km. Soal yang kedua. Stephen berangkat ke sekolah dengan kelajuan ini. Kelajuan lambangnya V ya. V 50 km per jam. Berjarak 10 km, berarti S ya. S-nya 10 km. Ditanya waktu yang diperlukan, berarti T-nya berapa? Oke, T apa rumusnya? Ingat lagi, tadi dari rumus V yang sama dengan S per T. Ini kalau kita turunkan, rumus T-nya menjadi S dibagi V. Oke, berarti S-nya ada nih, 10 km dibagi V-nya. V-nya 50 km per jam. Ini bisa dibagikan ya. 10 dibagi 50, ini 0 bisa dihabiskan. 1 per 5, itu kalau didesimalkan menjadi 0,2 jam. Jadi waktu Stephen itu adalah 0,2 jam. Lalu soal yang berikutnya. Sebuah mobil bergerak dari desa Rukam pada pukul 7 WIB dan sampai di Pangkal Pinang pukul 7.30. Nah, kalau dari sini kita bisa langsung hitung waktunya. Pukul 7 ke pukul 7.30 itu berarti waktu yang dihabiskan berapa tuh? Berarti 30 menit ya. 30 menit itu sama dengan berapa jam? Itu sama dengan setengah jam. Oke, jika jarak yang ditempuhnya 20 kilo, berarti S ya. S-nya 20 km, ditanya kelajuan, berarti V-nya berapa? Oke, V-nya sama dengan rumusnya S per T, berarti S-nya 20 km dibagi T-nya setengah jam. Berarti ini sama dengan 20 dibagi setengah, itu sama dengan 40 km per jam. Oke, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap bahagia ya. Lalu sekian untuk subbab 1. Sekarang kita lanjutkan subbab 2. Jangan bahagia dulu ya, karena belum berakhir, kita masih lanjut. Oke, yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLBB. Jadi GLBB ini gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekonnya atau percepatannya sama, yaitu tetap atau konstan. Ingat tadi ya, kalau GLB itu tadi percepatannya sama dengan 0. Tapi kalau GLBB percepatannya itu adalah konstan atau tetap, bukan 0 ya. Oke. Nah, jadi GLBB ini ada 2 jenis, yaitu yang dipercepat dan yang diperlambat. Tadi sudah ingat ya, kalau dipercepat itu berarti semakin kencang, lalu kalau diperlambat itu berarti gerak yang semakin melambat. Nah, jadi ini ada alat yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah gerakan mobil ini GLB atau GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat, yaitu dengan
tetesan minyak dari mobil ini ketika melaju. Jadi kalau jarak antara tetesan minyak satu ke tetesan minyak kedua dan seterusnya itu adalah sama semua jaraknya, maka itu termasuk GLB. Lalu kalau tetesan minyak dari mobil ini yang jatuh ke aspal. Nah, kita lihat awalnya jaraknya itu besar. Lalu semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, bahkan sangat kecil. Nah, ini berarti GLBB yang dipercepat. Lalu, kalau minyak yang tetes dari mobil ini, kita lihat jaraknya yang pertama itu kecil, 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 lalu semakin lama jaraknya semakin besar, bahkan sangat besar. Nah, ini adalah gerakan GLBB diperlambat. Lalu, apa rumus percepatan? Karena GLBB percepatannya bukan 0, maka ada rumusnya, yaitu VT dikurang V0 bagi T, ya. Atau ini bisa dirumuskan lagi, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana A itu adalah lambang percepatan, V0 kecepatan mula-mula, VT kecepatan akhir, dan T adalah waktu. Nah, ini perbedaan grafik antara GLB dengan GLBB. Kalau GLB, grafik kecepatan versus waktu itu hanyalah garis lurus. Kenapa? Karena V-nya bersifat konstan atau tetap. Jadi V-nya untuk GLB itu tidak berubah. Makanya terus saja kayak gini garis lurus ya. Tapi kalau S atau jarak terhadap waktu, grafiknya akan naik. Nah, ini akan naik ya. Lalu kalau GLBB, jadi ada dua tadi, kalau GLBB dipercepat, maka grafik S versus T itu seperti kurva naik ya, kurvanya naik. Tapi kalau V versus T itu kurvanya juga naik tapi hanya garis lurus, bukan kurva ya, hanya garis lurus doang. Oke, kalau GLBB diperlambat, grafik S versus T itu kurva yang semakin menurun. Lalu kalau V versus T-nya diperlambat, itu garis lurus yang semakin menurun, jadi turun dia. Oke, sekarang kita bahas contoh soal. Jadi ada mobil bergerak lurus menuju SMP Negeri 3 Mendo Barat. Kecepatan awal, nah apa tadi lambangnya? V0 ya. V0-nya 3 meter per sekon. Jika percepatan, lambang percepatan adalah A, yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Maka kecepatan mobil setelah 6 sekon, itu berarti T ya, sekon itu sama dengan detik. Jadi T-nya 6 sekon. Ditanya adalah, maka kecepatan mobil setelah 6 sekon, itu berarti kecepatan akhir atau VT. Nah, rumusnya tadi adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Berarti V0-nya 3 meter per sekon ditambah A-nya 3 meter per sekon kuadrat dikali T-nya 6. Berarti ini 3 ditambah 3 dikali 6, 18. 3 ditambah 18 itu 21 meter per sekon. Ini berarti kecepatan akhirnya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada gambar kelapa jatuh, lalu ini bola dilempar ke atas. Nah, sekarang dari kedua gambar ini apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kira-kira kalau kamu bayangkan nih, kelapa yang jatuh makin lama itu makin kencang atau makin lambat? Atau benda bola yang dilempar ke atas makin lama makin kencang atau makin lambat? Nah, coba dibayangkan dulu. Sudah dapat kira-kira jawabannya? Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kelapa yang dijatuhkan itu makin lama akan semakin cepat. Berarti ini GLBB yang dipercepat ya. Jadi kelapa GLBB yang dipercepat ini benar. Ini salah, ini GLB, bukan ya, dia bukan GLB, tapi GLBB, ini GLB, ini salah. Lalu ini, kalau benda yang dilempar ke atas semakin lama semakin melambat, berarti GLBB yang diperlambat. Jadi jawabannya adalah ayam. Oke, lalu ini, di sini ada grafik nih, ditanya, apa jenis-jenis gerak pada grafik ini? Kalau kita lihat nih grafik, yang pertama ini adalah ini ya, ini dulu sampai ke sini. Nah, kita lihat ini naik ke atas ya. Kalau dia naik dan berubah, ini berarti adalah grafik untuk GLBB. Naik berarti dipercepat.
Ingat ya, kalau naik itu GLBB dipercepat, kalau turun GLBB diperlambat. Tapi kalau hanya garis lurus saja itu berarti GLB. Lalu dari sini sampai ke sini, nah kita lihat dia hanya lurus saja ya, tidak naik dan tidak turun. Ini berarti grafik GLB. Lalu dari sini ke bawah, nah ini kalau kita lihat menurun ya. Kalau menurun itu berarti GLBB diperlambat. Oke, kembali tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap bahagia. Kita lanjut kepada subbab yang ketiga, yaitu gaya. Gaya itu dapat disebut juga dengan tarikan atau dorongan yang bertujuan untuk mempercepat atau untuk memperlambat gerak suatu benda. Jadi ini dorongan, ini adalah tarikan, ya. Jadi alat ukur gaya itu disebut dinamometer dan satuan gaya itu adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N besar. Jadi sifat-sifat gaya itu gaya dapat mengubah benda, mengubah arah dan menyebabkan benda bergerak. Lalu apa aja pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama, benda yang diam itu dapat bergerak ya. Lalu kalau terhadap benda yang bergerak itu bisa menjadi diam atau bisa menjadi lebih cepat. Lalu terhadap benda kalau dikenai gaya bisa merubah bentuk. Seperti ini nih. Nah, botol kaleng Coca-Cola ini kenapa bisa penyok-penyok? Itu karena ditekan alias diberikan gaya. Lalu jenis-jenis gaya ada dua ya. Yang pertama gaya sentuh. Jadi gaya sentuh ini berarti gaya akibat adanya sentuhan. Lalu apa aja yang termasuk gaya sentuh? Itu gaya otot seperti ini. Angkat besi itu berarti gaya otot. Jadi tangan kita menyentuh alat besinya ini ya. Tuh. Lalu yang kedua gaya mesin, yaitu gaya yang diberikan oleh mesin. Contohnya mesin derek, mobil, mesin pabrik dan sebagainya. Lalu gaya pegas, lalu gaya gesek ya. Kalian bisa baca detailnya lagi ya. Lalu gaya tidak sentuh, ini berarti tanpa disentuh sudah dapat terjadi gaya. Contohnya apa? Gaya magnet ya. Jadi di sini ini adalah magnet ya. Ini magnet yang dipegang, tapi magnet ini bisa menarik besi yang ada di sini, tertarik walaupun tanpa disentuhkan ya, hanya didekatkan saja tanpa bersentuhan sudah bisa tertarik. Lalu apalagi gaya tidak sentuh, yaitu gaya listrik. Lalu apalagi gaya gravitasi bumi. Oke, nah sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Harapannya kalian bisa lebih belajar lagi dari sumber-sumber yang lain supaya paham. Oke, sekian dan terima kasih. See you and bye-bye.